kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih. Maka ketika dia punya amal solehnya diambil sesuai dengan kezalimannya dan dikasih ke korbannya. Wa illam takun lahu hasanat, dan kalau dia nggak punya kebaikan, parah banget ya orang nggak punya kebaikan, nggak punya pahala sholat, dia nggak pernah sholat, dia nggak puasa segala macam, ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih, maka dosa korbannya diambil sama Allah dan ditaruh ke dia biar siksanya tambah parah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam, itu menyatakan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi adami fasyurutuha arba' atau arba'atun. Dan apabila maksiatnya berkaitan dengan manusia, maka syaratnya 4. Tenang dulu, fokus dulu. Hadhihi thalatha wa an yabra' min haqqi sahibiha. 3 syarat yang sudah kita bahas. Kan Imam Nawawi menyebutkan 3 ya. 2 tadi, 2-nya lagi tambahan. Jadi biar nggak pusing, poinnya gini. Syarat-syarat yang sebelumnya plus 1. Nah, itu lebih enak. Jadi kalau kita punya kesalahan sama orang lain, maka taubatnya adalah penuhi syarat-syarat di atas yang sudah kita bahas, lalu ditambah lagi 1 syarat. Ditambah lagi 1 syarat. Yaitu yabra' min haqqi sahibiha. Menyelesaikan hak yang punya hak tersebut. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau masalahnya berupa harta atau semisalnya, maka kembalikan harta tersebut. Mungkin harta barang, kita pernah ambil uang orang dan seterusnya, atau barang pinjam nggak dibalikin, raddahu ilaih, kembalikan. Wa in kana hadda qadhafin wa nahwa makkanahu minhu aw talaba afwa. Dan kalau ini berkaitan dengan pencemaran nama baik atau tuduhan, qadhaf itu pada dasarnya menuduh orang berzina, atau kalau bahasa kita yang lebih luas lagi, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter, maka dia harus kena eksekusi, hukuman had, atau minta maaf. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Dan kalau masalahnya ghibah, dia ngomongin aib orang, dia harus minta dihalalkan. Dia harus minta dihalalkan. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, mari kita bahas lebih dalam lagi, biar kita semakin mengerti apa yang dimaksudkan Al-Imam Nawawi. Jadi yang disampaikan Imam Nawawi adalah keterangan mayoritas para ulama. Keterangan mayoritas para ulama. Jadi keterangan di atas yang simpel itu keterangan mayoritas para ulama. Kalau kita mau lebih luaskan lagi, maka catat baik-baik masalah yang berkaitan dengan hak orang atau maksiat yang berkaitan dengan hak orang itu kita bisa bagi menjadi 2. Kita bisa bagi menjadi 2. Yang pertama, madiyah. Hak itu berupa fisik, seperti barang, uang, dan lain-lain.
Jadi hak itu berupa itu tadi, ada wujudnya, bentuknya fisik atau yang semakna dengan fisik, atau fisik atau yang semisal, seperti uang, barang, hutang, rumah, dan lain-lain lah gitu loh. Contohnya apa? Itu tadi, kita ambil uang orang, utang nggak dibayar, penipuan, kita pernah jambret tas orang, nyolong sendal di masjid, bawa kabur atau ngambil tas ketika jamaah ibu-ibu lagi sujud misalnya, begal, yang lagi marak sekarang, naudzubillah, wa nas'allahu salam wal afiyah, semoga Allah jaga kita. Dan yang begal itu diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, itu semua mandi. Lalu macam-macam, korupsi, itu mandi. Ambil uang negara, ambil uang rakyat, ambil uang yayasan, semuanya jemaah, semuanya. Nyaplok tanah orang, terus kita mainin surat-suratnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, nyakitin orang secara fisik, mukul, itu dia begal. Mungkin kita pernah patahin tulang orang, pernah nusuk orang dulu kita dulu, atau ngebunuh, naudzubillah. Itu semua secara fisik kena, secara fisik. Markup sehingga orang harus bayar lebih, padahal dia nggak harus bayar segitu. Maka taubatnya, kata para la taskut illa biraddiha ila ashabiha aw bimusamahati minhum. Syaratnya seperti kata Imam Nawawi, harus diselesaikan, dikembalikan ke yang punya atau yang punya memaafkan. Udah itu aja. Diselesaikan, dikembalikan ke yang punya atau yang punya memaafkan. Hati-hati loh. Mulai dari hal kecil sampai hal besar. Jangan berpikir ini tentang korupsi aja. Kita yang dulu makan di kantin gak bayar, ketika ditanya orang kantin, lo makan berapa? 1 mangkok bang. Padahal 3 mangkok kita bakso habis tuh, karena rame kan. Udah deh main layanan aja, kita ambil. Lo bilang berapa? 1. Padahal 3. Oh kita ketawa. Lalu ya tadi hisap nanti. Itu dihisap. Harus diganti. Atau dia maafin. Atau dia memaafkan. Itu kata Imam Nawawi. Kita harus menyelesaikan. Intinya harus diselesaikan. Itu kan kata harus diselesaikan. Nggak ada, insya Allah, Anda kan udah taubat, Anda udah umroh, Anda udah sujud depan Ka'bah, minta sama Allah. Enggak. Anda harus selesaikan.
kita harus selesaikan. Tidak bisa sesimpel itu jamaah. Gak bisa sesimpel itu. Jadi harus selesai. Iya. Saya pernah kedatangan jamaah setelah kita bahas masalah tobat ini, beliau datang sedih banget dan beliau meneteskan air mata. Terus nanya secara global, gimana saya pernah ngambil uang orang nih? Saya bilang, kata para ulama dikembalikan Pak. Gak bisa Ustadz. Coba dulu, berusaha. Gak bisa. Emangnya apa sih? Ternyata beliau tuh punya pom bensin. Dan selama waktu yang cukup lama, itu dimainin. Terus gimana kembaliinnya? Gimana cara ngembaliinnya tuh? Seratus liter sebenarnya cuma dikasih 95 liter atau 98 liter. Sedih banget beliau. Beliau udah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati jamaah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari. Man kanat lahu madlama li akhi aw syai' falyatahallalhu qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, diambil hak saudaranya atau sesuatu, maka selesaikan. Minta dihalalkan. Selesaikan pokoknya. Selesaikan di dunia. Minta dihalalkan, minta diselesaikan di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhama. Sebelum datang sebuah hari yang tidak ada harganya dinar dan dirham. Sebelum datang sebuah hari yang dinar dirham gak laku. Hari apa itu? Hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih. Maka ketika dia punya amal solehnya diambil sesuai dengan kezalimannya dan dikasih ke korbannya. Wa illam takun lahu hasanat. Dan kalau dia gak punya kebaikan, parah banget ya orang gak punya kebaikan, gak punya pahala sholat, dia gak pernah sholat, dia gak puasa, segala macam. Ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaih. Maka dosa korbannya diambil sama Allah dan ditaruh ke dia. Biar siksanya tambah parah. Jadi dosa korbannya diambil, taruh ke dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Mulaqari. Beliau mengatakan, walau yubdzal dinar wala dirham fi badli madlamatih. Selesaikan di dunia, walaupun Anda harus bayar pakai emas dan perak. Udah selesaikan aja deh. Selesaikan. Kalau ada kezaliman, selesaikan. Kita mungkin pernah pukul orang segala macam. Dia bilang enggak, saya nggak maafkan. Kasih 1 juta. Udah kasih 1 juta. Lianna akhdha dinar wa dirham al-yawm ala tahallul ahwan min akhdhil hasanat wa wad'i sayyi'at ala taqdiri adami tahallul. Karena Anda bayar uang ke korban Anda di dunia saat ini, itu lebih mending, lebih ringan daripada nanti pahala Anda diambil ke dia atau dosa dia dilimpahkan ke Anda. Itu parah, kata para ulama. Parah itu. Mendingan selesaikan sekarang deh. Rugi kita secara uang. Jangan sampai rugi di sana. Makanya kata Nabi, muflis, bangkrut orang kayak begitu. Bawa pahala banyak, diambilin orang lain. Korban-korbannya.
Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, ini kalau berkaitan dengan madiyah, masalahnya masalah fisik, ada wujudnya dan seperti tadi. Yang kedua, jamaah, yang kedua, maknawi, maknawi. Seperti gibah, fitnah, mencela, mencaci, membunuh karakter, menyebar isu tentang seseorang, ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Bagaimana cara tobatnya? Hadirin yang Allah muliakan, dalam kasus ini terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Terjadi perbedaan di tengah para ulama. Pendapat pertama, pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas jumhur. Kata mereka tetap harus diselesaikan. Sebagaimana tadi yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab kita ini, harus diselesaikan. Minta dihalalkan, minta diselesaikan. Harus ganti apa? Ganti rugi apa? Kompensasi apa? Makanya sebagian para ulama itu tadi seperti Al-Imam Mulaqari atau Syekh Utsaimin, kalau kita gibahin orang terus dia nggak maafin kita, kecuali dia bilang kasih saya 5 juta, kalau nggak saya nggak maafin. Misalnya contoh angka 5 juta, nebak-nebak aja, pokoknya dia minta sejumlah uang, kasih dia 5 juta daripada selesainya di akhirat. Jadi kalau berkaitan dengan gibah, fitnah, pencemaran nama baik dan seterusnya, itu kan maknawi. Maka penyelesaiannya sama, kata mayoritas para ulama. Penyelesaiannya sama.